Salam sejahtera, dan salam sehat. Video kali ini, menjelaskan cara identifikasi arsip vital di universitas, baik itu media kertas maupun media elektronik, dengan perspektif akademik. Namun demikian, cara identifikasi arsip vital ini juga dapat diterapkan di kantor-kantor dan perusahaan swasta. Ada dua cara yang dapat dilakukan, dalam melakukan identifikasi arsip vital ini. Cara pertama, identifikasi dilakukan di tingkat universitas, jika unit kerja di universitas tersebut, seperti misalnya, fakultas baru ada 3, sampai 5 fakultas. Dengan cara ini, cukup dibentuk satu tim penanggung jawab program arsip vital, di tingkat universitas. Cara kedua, identifikasi dilakukan di tingkat unit-unit kerja, jika unit kerja di universitas cukup besar. Misalnya, universitas tersebut sudah memiliki lebih dari 10 fakultas, memiliki banyak pusat studi, dan lain-lain. Dengan cara ini, di masing-masing unit kerja, dibentuk tim penanggung jawab program arsip vital. Arsip vital universitas, didefinisikan sebagai informasi yang direkam dalam media apapun, yaitu A. Unik untuk semua unit kerja di lingkungan universitas. B. Tidak mungkin direproduksi, dan C. Penting untuk dipertahankan karena terkait dengan 1. Fungsi dan misi universitas. 2. Operasi normal setelah terjadinya bencana. 3. Posisi hukum dan keuangan universitas beserta pemangku kepentingannya. 4. Hak dan kepentingan sivitas akademika dan klien universitas. Sekalipun arsip vital tidak lebih dari 5% dari semua arsip yang ada di universitas, namun identifikasi arsip vital sangat penting dilakukan. Untuk memastikan bahwa arsip tetap aman, dapat diakses dan mudah ditemukan, bahkan selama bencana dan pasca bencana. Dalam realitasnya, memang sulit membagi arsip menjadi vital dan non-vital. Beberapa arsip memang tidak dapat tergantikan, tetapi mungkin ada arsip tidak terlalu penting, tetapi arsip tersebut nilai historisnya tinggi, maka arsip tersebut harus diberi tingkat perlindungan yang sama dengan arsip vital. Pendekatan terbaik identifikasi arsip vital adalah dengan membagi arsip ke dalam 4 kategorinya, BTRIX. Yakni, vital, penting, berguna, tidak berguna. Berdasarkan kategori itu, nantinya akan diketahui bahwa hanya sebagian kecil saja yang benar-benar arsip vital. Sebagian besar arsip-arsip universitas itu akan termasuk dalam salah satu kategori berikut ini. 1. Arsip penting. Arsip ini mendukung fungsi universitas, dan meskipun mungkin mahal dan sulit, tetapi masih dapat direkonstruksi atau diganti dari sumber lain. 2. Arsip berguna. Arsip ini dapat dengan mudah diganti. Waktu dan biaya untuk mereproduksi atau mengakses arsip ini akan menjadi minimal karena tersedia di lokasi lain dan siap digunakan. 3. Arsip tidak berguna atau arsip non-esensial. Arsip ini tidak ada nilainya bagi misi universitas dan tidak ada alasan kuat untuk tetap menyimpannya. Langkah pertama identifikasi arsip vital adalah identifikasi fungsi atau tanggung jawab utama universitas berdasarkan kriteria berikut. 1. Operasional. Setiap fungsi yang vital untuk pengoperasian dan kelanjutan universitas secara keseluruhan. 2. Hukum. Setiap fungsi yang memberikan bukti status hukum universitas pada suatu masalah. 3. Kedaruratan. Fungsi apapun yang diperlukan selama keadaan darurat, misalnya, telekomunikasi dan unit-unit kedaruratan universitas. 4. Fiskal. Setiap fungsi yang membuktikan kedudukan keuangan universitas. Dari 4 kriteria tersebut, juga harus mempertimbangkan 1. Keunikan arsip. 2. Hubungan arsip dengan arsip lainnya. 3. Perangkat keras dan aplikasi yang diperlukan untuk mengakses arsip. 4. Berapa lama arsip harus disimpan untuk memenuhi persyaratan hukum atau fiskal. Periode penyimpanan atau jadwal retensinya. Sementara itu, alat untuk membantu mengidentifikasi fungsi unik universitas termasuk, yaitu 1. Bagan organisasi. Bagan organisasi merupakan elemen penting sebagai dasar untuk memulai identifikasi, karena dalam bagan organisasi memberikan informasi lengkap tentang fungsi-fungsi yang dilakukan oleh universitas. 2. Jadwal retensi arsip universitas. Jadwal retensi ini memberikan daftar semua arsip yang unik di universitas. Jadwal retensi universitas juga digunakan untuk penentuan kapan arsip telah mencapai akhir siklus hidupnya dan tidak lagi dianggap vital. 3. Manajemen darurat. Meskipun manajemen darurat tersebut terutama berisi arsip kedaruratan seperti keamanan kampus, pemadam kebakaran kampus, dan fasilitas-fasilitas operasional kedaruratan lainnya. Ini akan membantu mengidentifikasi unit-unit kerja mana yang bertanggung jawab untuk fungsi-fungsi khusus dalam keadaan darurat. Untuk langkah pertama ini menggunakan metode 2 pertanyaan, seperti dalam diagram berikut ini. Pertanyaan 1. Apakah arsip ini diperlukan dalam operasional universitas?
Apabila tidak diperlukan, maka arsip tersebut termasuk arsip tidak penting. Sementara itu, pertanyaan 2. Apakah arsip itu sulit direproduksi lagi? Jika mudah direproduksi lagi, maka arsip tersebut menjadi arsip berguna. Kemudian jika arsip tersebut sulit direproduksi lagi, dan memerlukan biaya yang mahal, maka arsip tersebut menjadi arsip penting. Jika arsip tersebut tidak mungkin direproduksi lagi, maka arsip tersebut menjadi arsip vital. Langkah kedua, mengidentifikasi kembali arsip vital yang telah teridentifikasi pada langkah pertama, dengan menggunakan Vital Records Checklist (PDF) atau daftar periksa arsip vital. Langkah kedua ini, untuk membuat keputusan akhir tentang arsip universitas yang benar-benar vital. Berikut daftar periksa arsip vital. Silahkan cermati daftar periksa arsip vital ini. Penilaian atau evaluasi dalam daftar periksa arsip vital ini diberlakukan per seri arsip, dengan melingkari skor di sebelah kanan, dari masing-masing pertanyaan. Ada 6 pertanyaan, yakni, 1. Bisakah universitas melanjutkan operasionalnya tanpa arsip ini? 2. Jika arsip ini dihancurkan, seberapa parah konsekuensinya? 3. Seberapa besar dampak kehilangan arsip ini pada mahasiswa dan karyawan universitas? 4. Seberapa tinggi biaya rekonstruksi, dengan mempertimbangkan waktu dan uang? 5. Seberapa cepat setelah keadaan darurat kita mengakses arsip ini? 6. Bisakah arsip ini diganti dari sumber lain? Di situ terlihat jika total skor 25-30, maka seri arsip tersebut adalah arsip vital. Berikut ini contoh transkrip nilai tahun 1990 sampai tahun 2000 merupakan arsip vital, karena total skornya 27. Kalau sudah teridentifikasi sebagai arsip vital, kemudian ditentukan metode perlindungannya. Dalam contoh ini, metode perlindungannya adalah faulting. Setelah itu, semua arsip vital dibuat daftar induk arsip vital. Berikut salah satu contoh daftar induk arsip vital. Dalam contoh daftar induk arsip vital ini, cukup lengkap. Ada 12 elemen, yakni, nomor, jenis arsip, penanggung jawab, lokasi simpan, kepemilikan arsip, sistem pengendalian, format arsip, alasan dinyatakan arsip vital, risiko, langkah-langkah perlindungan, recover backup, dan jadwal penyusutannya. Demikian cara mengidentifikasi arsip vital universitas. Jika kurang jelas, silakan disampaikan dalam kolom komentar. Terima kasih. Semoga bermanfaat.